Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang operator C++. Operator C++ adalah simbol khusus yang bisa melibatkan dalam pembuatan pemrograman untuk melaksanakan suatu operasi matematika ataupun bisa memanipulasi logika. Di sini kita akan membuat operator logika tentang achievement, aritmetika, dan relasional. Yang pertama kita bahas tentang achievement. Kita akan membuat operator tentang achievement. Klik 2 kali aplikasi dev-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa membuat file baru, klik file, new, setelah itu save file. Maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan membuat codingnya. Yang pertama kita buat codingnya adalah ini. Kita harus memasukkan include-nya. Setelah itu using namespace std-nya dan in main-nya. Kenapa kita perlu membuat ini? Karena ini sangat penting di dalam sebuah pemrograman C++. Include useframe di sini sebagai library ataupun perpustakaan, sedangkan using namespace di sini ini perlu kita masukkan biar nanti kita tidak perlu memasukkannya lagi di dalam in main ini. Kita perlu menginputkannya di atas. Dan in main di sini juga sangat penting karena in main di sini adalah sebagai induk ataupun terjadinya pusat pemrograman. Jadi yang pertama kali dibaca oleh pemrograman itu adalah isi yang ada di dalam in main ini sendiri. Nah, kita akan bekerja di dalam in main ini. Kita masukkan codingnya in. Yang pertama kan kita mau buat achievement. Kita buat dulu komentarnya achievement. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang achievement. Achievement itu berfungsi untuk memberi nilai pada variabel dengan menggunakan tanda sama dengan untuk memberi nilai. Jadi kita akan membuat codingnya in A sama dengan 10 titik koma. Setelah itu A tambah sama dengan 3 titik koma. Setelah itu kita akan menampilkannya dengan code kurung titik tanda kutip atas 2 ditambah 3 menjadi n titik koma. Jangan lupa titik komanya. Di sini kita ingin menampilkan 10 jika ditambah menjadi 3, maka hasilnya berapa nantinya. Kita bisa mengujinya terlebih dahulu apakah program yang kita buat ini sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Klik eksekutif, lalu kita runkan. Di sini sudah tampil menjadi 13. Jadi programnya itu sudah berhasil. Kita lanjut ke yang lainnya, tambah, kurang, bagi, dan lain-lainnya. Setelah itu kita copy paste saja ininya, karena kita malas mengetik. Ctrl paste. Ini kita ganti dengan kurang. Ini juga kita ganti dengan kurang. Dikurang. Setelah itu paste. Kita buat lagi bagi. Ininya kita ganti dengan dibagi. Setelah itu paste lagi.
kita buat dikali. Kali. Ininya kita ganti dikali. Dikali. Dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa mengujinya apakah program yang kita buat itu sudah berhasil atau tidak. Klik eksekutif, baru compile and run. Di sini sudah keluar tampilannya. Ditambah 3 menjadi 13, dikurang 3 menjadi 10, dibagi 3 menjadi 3, baru dikali 3 menjadi 9. 3 dikali 3 menjadi 9. Jadi hasilnya sudah keluar. Jadi pembelajaran kita tentang achievement sudah selesai. Maka kita akan masuk ke operator aritmatika. Kita akan lanjut ke operator aritmatika. Kita hapus saja ini. Kita masuk ke operator aritmatika. Aritmatika. Operator aritmatika itu untuk melakukan sebuah operasi perhitungan. Jadi, fungsi dari operator aritmatika itu untuk melakukan sebuah operasi tentang perhitungan. Di sini kita akan membuat seperti 1 tambah 1 hasilnya 2, 2 tambah 2 hasilnya 4. Kita akan membuat programnya. In A sama dengan 8. Umpamanya 8 kita buat titik koma. In B sama dengan 2 titik koma. Setelah itu in hasil, kita harus membuat in hasilnya. In hasil titik koma. Lalu kita akan menampilkannya code A tambah B koma sama dengan kita buat hasil titik koma. Jangan lupa titik komanya. Di sini sudah siap. Jika di sini kan 8 ditambah 2, nanti hasilnya akan menjadi 10. Kita akan mengujinya apakah dia itu sudah muncul 10 atau tidak. Kalau seandainya belum, berarti program yang kita buat itu terjadi kesalahan. Kita uji dulu, eksekutif, kita runkan. Di sini terjadi kesalahan. Di sini kan katanya kalau seandainya ada error seperti ini tanda silang, berarti ada yang salah di bagian ini. Jadi di sini kan in hasilnya itu belum ada kita tampilkan. Di sini harus kita buat dulu hasil sama dengan A ditambah B titik koma. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah muncul 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, di sini bisa kita tambah-tambahkan dengan yang lainnya. 8 tambah 3, 8 dikurang 2, 8 dikali 2, 8 dibagi 2. Kita akan membuatnya. Kita copy paste saja ini. Copy. Pastekan di sini.
plastik, plastik, plastik. Di sini kan kita buat ditambah, setelah itu kita buat lagi dikurang. Dikurang, ininya juga kita ganti dengan kurang. Setelah dikurang, dikali lagi. Ininya kita ganti dengan kali. Setelah itu dibagi, ininya kita ganti dengan dibagi. Kita uji dulu apakah programnya sudah berjalan dengan lancar atau belum. Power and power. Di sini sudah muncul 8 ditambah 2 hasilnya 10, 8 dikali 2 hasilnya 16, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Berarti program yang sudah kita buat ini sudah berjalan dengan lancar. Setelah itu kita masuk ke relasional. Aritmatika sudah berhasil, kita masuk ke relasional. Saya hapus saja ini. Kita masuk ke relasional. Kita buat dulu komentarnya tentang relasional. Relasional di sini maksud dari relasional itu adalah operator yang banyak digunakan di dalam satu statement bersyarat yang selalu menghasilkan nilai true and false. Jadi programnya itu selalu menghasilkan nilainya benar atau salah, 1 atau 0. Kalau benar, nilainya 1. Kalau false atau salah, nilainya 0. Kita akan membuat codingnya. Terlebih dahulu, bool itu boolean hasil titik koma enter. Itu kita panggil code hasil titik koma. Di sini kita akan mencoba 3 sama dengan 3 titik koma. Di sini kita akan mencoba hasilnya dengan membandingkan dua buah nilai. Di sini kan sudah selesai, kita run. Apakah hasilnya true atau false? Eksekutif baru run. Tiga sama dengan 3, maka hasilnya 1. 1 termasuk kepada true. Kalau seandainya 0 termasuk kepada false. Kita coba dengan 2. 3 sama dengan 2 hasilnya 0, jadi false. Kalau di sini kan sudah yang true sama false kita sudah bisa membedakannya. Kalau seandainya 0 itu hasilnya false, kalau true itu hasilnya benar atau 1. Di sini kita bisa, di sini kan sama. Di sini kita bisa buat kecil.
3 kecil dari 2 hasilnya apa? Jika 3 kecil dari 2, 3 itu kecil dari 2 atau besar dari 2? Jadi di sini kan jika 3 kecil dari 2, maka nilainya true, benar, bukan false. Bisa kita ganti lagi dengan atau besar sama, ataupun kecil sama. Apakah 3 kecil sama dengan 2 atau tidak? Kita run dulu. Jika 3 kecil sama dengan 2, maka nilainya itu false atau 0. Baiklah, sampai di sinilah pembelajaran kita tentang operator relasional. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.